Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakin Maulana. NIM 27153 kelas di Sistem Informasi, matkul mata kuliah dasar akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari sebuah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Di sini sudah saya siapkan jurnal umum yang kemarin saya buat, yang sudah saya siapkan untuk sedikit menjelaskan bagaimana konsep jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Ini saya buat 6 bulan ya. Di dalam jurnal umum, ketika itu kita harus mengetahui informasi keuangan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini saya contohkan sebuah salon Eliza. Di sini ada salon Eliza periode Oktober 2021. Jurnal umum biasanya ada halaman. Halaman ini buat apa? Buat nanti ketika masuk ke dalam buku besar, neraca saldo, jadi kita mudah untuk memposisikan atau melakukan keberadaan ini untuk dihitung kembali nanti. Di sini ada disebutkan ada nomor tanggal, keterangan, ref, debit, saldo. Ini debit, ini kredit. Jadi nanti ketika ada jurnal umum harus tahu apa semua informasi tentang keuangan di dalam perusahaan. Di sini ada kas masuk 10 juta dan modal pemilik ini 10 juta. Kemudian di tanggal 12 Oktober pinjaman bank 1 juta. Jadi utangnya 1 juta. Kemudian ada pendapatan rias. Pendapatan rias ini dihasilkan dari labanya dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah contoh laba pertama dari salon Eliza 600.000. Kemudian ada piutang, rias kredit yang dibayar nanti atau secara muka ya boleh. Setelah itu kita total akan menjadi sebuah total yang sama atau balance. Kas, penarikan pemilik 200 atau private, bisa dikatakan sebagai private. Kemudian ada beban gaji 100. Nah, ini adalah contoh jurnal umum pada umumnya ya. Ada halaman, ada ref. Ref itu pengelompokan antara kas, modal, pinjaman, dan lain-lain. Ini ada total dari semuanya. Kemudian ada masuk ke bulan kedua. Nah, ini masuk bulan kedua salon Eliza November 2021. Jadi ini adalah halaman 2 dan atas tadi adalah halaman 1. Pada tanggal 1 November pendapatan rias kredit ini mendapatkan masukan 5 juta. Dan jadi kasnya 5 juta. Pada 2 November beban sewa 500, kas masuk 500. Belanja peralatan kredit 4 juta, masuk kas 4 juta, utang 4 juta. Kemudian ada pendapatan toko. Pendapatan toko ini dari membuka toko, menyewa toko, ruko atau tanah sekitar 1 juta
masuk kas 1 juta. Kemudian ada promosi iklan 300, ya masuk kas kurang 300 nanti. Nah, ini beban listrik dan lain-lain, dan akan totalnya tanggal 20 November akan total 12.800.000. Jadi ini sama, jadi balance harus sama. Kalau tidak sama, pasti ada yang salah. Tidak era sini penjumlahan atau ada yang kurang. Kemudian masuk ke bulan ketiga. Bulan ketiga pada tanggal 2 Desember itu ada transaksi beban gaji. Ini 200, kredit juga 200. Kemudian ada investor yang mentransfer 30 juta jadi gas flow, tapi dengan syarat harus profit 15% dari pendapatan salon Elijah tersebut. Nah, pas tanggal 5 Desember salon Elijah ini beli kendaraan motor bekas ya, 5 juta. Nggak ada motor bagus 5 juta sekarang. Nah, terus kemudian ada pendapatan tunai sekitar 7 juta. 7 juta. Kemudian ada profit sharing, pembagian pendapatan di 1.050.000. Kemudian kas ada 5 juta. Kas 5 juta ini pendapatan kredit 2 juta dan 2 juta. Kemudian ada profit sharing lagi. Setiap ada pendapatan pasti ada potongan untuk dibagi kepada investor tersebut yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian di tanggal 14 Desember pemeliharaan toko 500.000, ya kredit 500.000. Piutang bulan November ya kemarin yang bayar 5 juta, masuk 5 juta, ongkos lainnya 500.000, dan totalnya adalah 56.450.000. Terus kemudian ada masuk ke bulan ketiga, ada beban gaji pada tanggal 2 Desember 200.000 investor ini tadi. Oh, ini maaf untuk salon Elijah pada bulan Januari. Jadi ini sudah keempat ya, halaman 4. Pada 2 Januari pendapatan rias kredit mendapatkan 5 juta, kemudian masuk kas 5 juta. Profit dibagi dengan investor 300, kemudian kas 300. Bila pada tanggal 3 Januari belanja alat rias 3 juta. Kasnya keluar 3 juta. Kemudian 5 Januari servis kendaraan 200.000, ya 200.000 keluar. Jadi ini adalah transaksi di bulan antara November, Desember, Januari, Februari sampai Maret nanti. Saya buat sampai 6 bulan ke depan. Ini profit sharing 1.500.000 karena pendapatan 10 juta. Jadi dikurangi 15%, berarti 1.500.000. Beban listrik, gunakan limit, dan totalnya ada 20.800.000 dan 20.800.000. Kemudian masuk ke periode Februari 2021. Ini ada beban gaji. Nah, setiap bulan itu pasti ada beban gaji 300.000. Kemudian ada pada 7 November nah, pada 7 November buka cabang 10, buka cabang
total 10 juta, kas masuk 10 juta, kas keluar 1 juta. Pendapatan toko ini 12 juta, masuk kas 12 juta, jadi profit sharingnya 1.800.000. Kemudian ada pendapatan tanpa rias, jadi 5 juta, 5 juta. Profit sharing lagi 750 tanggal 15 November, Februari, beban bangunan 500.000. Kas keluar 500, paling kreditnya 500, debitnya 500, sama penarikannya 500. Jadi totalnya 30.850. Masuk ke bulan ke-6. Nah, ini ada halaman 6 gitu. Biar gampang itu kata kasih 6. Pada bulan Maret, 3 Maret mendapatkan rias kredit 5 juta. Kemudian pembelian kendaraan 20 juta pada tanggal 6 Maret. Kemudian tanggal 14 mendapatkan rias tunai 7 juta. Profit sharing 1 juta 50. 18 Maret perbaikan genteng pojal 300. Pada tanggal 20 Maret hasil bulanan mendapatkan pendapatan 12 juta. Sehingga semua total dari ini 52.150. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Selanjutnya adalah untuk buku besar. Buku besar ini bisa disebut dengan pengelompokan. Nah, ini saya buat ribet ya, karena ini terlalu banyak sekali. Nah, ini ada akun kas, akun beban gaji, buka cabang toko, jadi sendiri gitu. Nah, ini ada ref. Ref itu JU, jurnal umum halaman berapa? Nanti ada ya. JU berapa, JU berapa. Ini JU pertama ada modal awal pada tanggal 11 Oktober 600.000, berapa rias 600. Nah, nanti totalin ini kurang ini, jadi nanti totalnya masuk ke neraca. Ini ada bulan Oktober dan November, langsung saja. Nah, di sini ada nomor akun dan nama kas. Kalau jurnal umum cuma ada halaman saja ya. Halaman 1, 2, 3, kemudian ada refnya, disiapkan refnya. Nah, nanti refnya masuk di sini. Nah, itu zamannya buat pengelompokan. Biar kita mudah dalam menulis di dalam buku besar nanti. Di sini sama, tapi nomor akunnya beda ya, 20, ini 111, kita bulan Oktober, November. Nah, kemudian masuk ke salon bulan Desember dan Januari. Nah, di sini ada total nomor akun 150. Nanti setiap nomor akun itu berbeda-beda tergantung berapa banyak semua transaksi. Di sini ada total dikurangi ini, jadi ini masuk kas, neraca, kas.
Ini tadi dari jurnal umum menjadi buku besar. Jadi kita beda-bedakan antara beban gaji, investor, profit sharing, pendapatan rias kredit. Jadi gitu ya. Terus masuk ke bulan Februari Maret sama. Ini ada akun kas, nomor akun lagi. Nah, ini totalnya, nanti di total ini dikurangi ini berapa, jadi ini adalah total akhir kas. Total akhir kas pada bulan Februari berapa, pada bulan Maret itu berapa, berarti ini dikurangi ini. Saya contohkan, ini dikurang ini, sama dengan, nah totalnya adalah 3.150.000 dari 13.850 dan 17 juta. Nah, itu adalah sebuah buku besar, catatan transaksi buku besar yang dari jurnal umum menjadi buku besar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jurnal umum salah ini, neraca. Neraca saldo. Kok bisa neraca saldo kok begini? Ini nah, ini itu sebuah neraca. Kas ini itu berasal dari 10 juta dikurangi 2 juta, berarti hasil akhirnya menjadi 7.100.000. Modal pemilik 10 juta sama 10 juta, kemudian pinjaman bank 1 juta sama 1 juta. Nah, ini 1 juta. Kemudian hutang 1 juta. Nah, ini hutang ini sama pinjaman bank itu beda ya. Kalau pinjaman bank itu masuk ke debit, kredit juga masuk. Kalau kas ini tadi totalan dari dan kurang. Mungkin ada pendapatan, ada rias, dan gaji, penarikan pemilik. Ini adalah neraca di bulan Oktober yang sudah saya dapat dari buku besar ini, dan juga jurnal umum. Jika nanti di neraca ada yang kurang atau tidak balance atau tidak sama, maka buku besar itu maksudnya nanti salah, dan jurnal umum itu juga salah. Kenapa? Karena salah satu dari ini kalau kita kurang saja sih sedikit, itu masalahnya banyak. Dari umum saya sudah mengalami yang kemarin, saya tidak baru tahu ada yang kurang, dan saya cocokkan sama di yang lainnya. Oh, jadi gini, saya buat segini dulu ya.
Nah, seperti ini kita buat totalnya. Ini sudah ada total, kita buat kotaknya aja. Karena kenapa? Biar rapi saja ya. Nah, ini ada nomor akun, ada keterangan, ada debit, kredit. Jadi enggak mesti apa namanya, enggak mesti sama dengan yang di jurnal umum, tapi kita totalkan semuanya itu berapa. Nah, ini saya kotak saja karena nanti kalau saya rapikan semua malah kelamaan durasinya. Langsung saya copy aja. Nah, di sini sudah saya tadi berapa totalnya. Nah, ini totalnya 11 juta, 11 juta. Kemudian ada 7 juta. Ini total dari sini, ini kredit dan debit. Ini di bulan November, sama di bulan November. Ini bulan November. Ada cash, ada nomor akun. Ini pada November total 1.500 semuanya. Ada juga dari total saldo Desember 21 kas investor 30 juta, beli kendaraan 5 juta, dapatan reaksi 7 juta, 100. Ini profit sharingnya dibagi 1.250 karena 15%-nya didapatkan oleh investor. Jadi sebelumnya ini belum ada, tapi di atas tak kasih investor biar nanti bisa dikurangi dengan pendapatan ini. Semua total ada 84 juta dan 44. Ini nomor akun ini berasal dari mana? Berasal dari buku besar ini. Nah, ini nomor akun. Ini dari jurnal besar, ini jurnal umum. Halaman berapa? Halaman 1. Ini halaman 2. Ini nomor akun 1111. Nomor akun 112, nomor akun 113, nomor akun versi beda-beda ya. Dari sini kita tahu bagaimana pengelolaan transaksi di dalam perusahaan ini bisa real atau bisa sama ya. Ini ada 44 juta totalnya pada bulan Desember. Jurnal umum pada bulan Desember 56 juta.
saya benahi sedikit. Ini ada nomor akun, ada kredit, nah tak tambahin itu. Ini di bulan Februari, terus Maret, nah ini adalah total dari bulan Maret, totalnya 29 juta rupiah. Di bulan Rajab atau Maret 2021, Februari 2021, kemudian ini Januari 2021, ada juga, nah itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Jadi bagaimanapun nanti ketika di dalam perusahaan tersebut pasti ada yang namanya transaksi keuangan. Ini contohnya saya contohkan di Salon Elijah. Di dalam buku besar telah saya berikan contoh, ada nomor tanggal, keterangan ref itu dari mana, dari jurnal umum halaman berapa, halaman 2. Kemudian nomor akun ini masuk ke nanti saat pembedaan, atau biar gampang pinjaman bank berpemilih bukan gaji kas. Nah, itu yang bisa kita ketahui bahwa jurnal umum, buku besar, neraca saldo, apa yang tentang saya ketahui. Ini contohnya dari keterangan sudah saya berikan contoh. Ini sebentar kasih kita. Ini debit profit sharing. Nah, sudah selesai. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.